Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan masih bahasan tentang haji dan umrah, dan masih melanjutkan pembahasan tentang mahdhuratul ihram, yaitu hal-hal yang dilarang dalam kondisi ihram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang dilarang dalam kondisi haji, dalam kondisi ihram haji maupun umrah adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berurutan di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Allah berfirman yang artinya, maka siapa saja yang menetapkan niat untuk berhaji di bulan-bulan haji tersebut, maka janganlah ada rafas, jangan melakukan rafas. Ini rafas sudah kita bahas dalam pembahasan jima, ya, jima. Demikian pula ya apa saja yang menghantarkan kepada jima, seperti contohnya adalah ya bermesraan, bercumbu dan yang semisalnya. Kemudian wala fusuqa wala jidala, dan tidak boleh melakukan fusuk. Fusuk itu artinya ya al-khuruj minat ta'ah, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh ada perdebatan, perselisihan, pertengkaran dalam kondisi haji. Maksudnya dalam kondisi ihram untuk haji. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi tambahan yang berikutnya dari hal-hal yang diharamkan atau dilarang dalam kondisi ihram haji maupun umrah adalah ya melakukan kefasikan, yaitu
tindakan keluar dari ketaatan kepada Allah, dengan nama lain adalah bermaksiat kepada Allah, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Demikian pula adalah bertengkar, berselisih, demikian, ya. Keduanya dilarang. Ya, keduanya dilarang, ya. Bahkan ini diharamkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, tentunya kemaksiatan-kemaksiatan itu diharamkan di luar kondisi haji maupun umroh, di luar kondisi ihram haji maupun umroh. Nah, di luar kondisi ihram haji maupun umroh saja itu dilarang, apalagi ketika berada di dalam kondisi beribadah, ya, haji maupun umroh, tentunya lebih dilarang demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Begitu juga bertengkar, ya ini juga dilarang, ya. Karena ini akan mengganggu, ya, pelaksanaan ibadah haji tersebut atau umrah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kita berlanjut berikutnya, melanjutkan, ya, dan ini barangkali yang terakhir namun agak panjang. Di antara larangan-larangan ihram baik haji maupun umrah adalah menghadang hewan buruan, ya, menghadang hewan buruan darat, ya, menghadang hewan buruan darat, ya, melakukan penghadangan terhadap hewan buruan darat, ya. Maka dikeluarkan dari sini adalah, ya, hewan-hewan buruan laut tidak termasuk. Juga termasuk yang keluar dari hal ini adalah hewan-hewan ternak. Jadi kalau seandainya hewan ternak, ya, diburu karena lepas hewannya, maka tidak mengapa, ya, dalam kondisi ihram. Yang tidak boleh adalah hewan buruan darat. Berdasarkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 96. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai dari yang 95, ya. Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh hewan-hewan buruan dalam kondisi kalian berihram. Ditegaskan lagi di ayat setelahnya, yaitu di ayat yang ke-96 dari surah Al-Maidah, Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Dan diharamkan atas kalian, yaitu orang-orang yang dalam kondisi ihram, ya, diharamkan atas kalian berburu hewan darat selama kalian dalam kondisi berihram, ya, dalam kondisi berihram. Jadi ini dilarang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, dan ternyata dalilnya juga ada dalam hadis, berdasarkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Di dalam hadis itu ada ungkapan seperti ini, ya, falamma in sarafu ahramu kulluhum illa Aba Qatadah lam yuhrim. Maka tatkala mereka bergerak, ya, mereka berihram semuanya kecuali Abu Qatadah, dia belum berihram. Fa bainahuma hum yasiruna id ra'au humra wahshin. Dalam kondisi mereka berjalan, tiba-tiba mereka melihat ada humra wahshin, yaitu keledai-keledai liar. Keledai liar termasuk yang boleh untuk dikonsumsi, ya. Sebagian ulama mengkategorikan zebra itu keledai liar, ya. Ya, kalau keledai kampung seperti yang kita tahu, agak kecil badannya, kemudian jelek suaranya, ya, lebih kecil daripada kuda, demikian, ya. Nah, itu haram dimakan, ya, keledai kampung.
disebut dengan himar ahliyah, ya. Adapun humur wahsh, ya, humur wahsyiyah, ya, ini adalah keledai liar. Keledai liar itu ada yang menafsirkan adalah zebra, dan itu halal untuk dikonsumsi, ya. Fahamala Abu Qatadah radhiyallahu anhu 'alal humuri, ya, fa'aqaru minha atanan. Maka Abu Qatadah radhiyallahu an membawa hewan-hewan keledai liar tersebut. Lalu maksudnya menggiring, ya, berburu. Abu Qatadah tadi tidak ihram, ya, tidak ihram. Beliaunya tidak ihram. Lalu beliau menyembelih salah satu hewan betinanya dari kawanan keledai liar tersebut. Fanazzalu fa'akalu min lahmiha. Lalu mereka pun berhenti ketika itu, ya. Lalu mereka makan dari dagingnya. Wa qalu, namun mereka mengatakan, anakulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Apakah kita boleh memakan hewan buruan ini sementara kita dalam kondisi ihram? Fahamalna ma baqiya min lahmil atan. Maka kami membawa apa yang tersisa dari daging keledai liar tersebut yang betina tadi. Falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna ahramna. Sesungguhnya tadinya kami berihram. Wa qad kana Abu Qatadah radhiyallahu anhu lam yuhrim. Sedangkan Abu Qatadah belum berihram. Fara'aina humra wahshin. Lalu kami melihat ada segerombolan, ya, keledai liar. Fahamala 'alaiha Abu Qatadah fa'aqara minha atanan. Lalu Abu Qatadah menggiring hewan-hewan tersebut lalu menyembelih hewan betina darinya. Fanazalna fa'akalna min lahmiha. Maka kami pun berhenti singgah, ya, lalu kami makan dari dagingnya. Sumaqulna, lalu kami katakan, kami bertanya-tanya gitu. Anakulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Apakah kita boleh makan daging buruan ini sementara dalam kondisi kita berihram? Ya, fahamalna ma baqiya min lahmiha. Maka kami pun membawa apa yang tersisa dari dagingnya. Qala, maka Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, minkum ahadun amarahu an yahmila 'alaiha aw asyara ilaiha. Apakah ada di antara kalian seseorang yang memerintahkan Abu Qatadah tadi untuk menggiring hewan tadi, menghadang, menggiring, ya, supaya bisa ditangkap, atau menunjukkan, kasih isyarat supaya diburu begitu, ya? Qalu la, mereka mengatakan tidak, ya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fakulu ma baqiya min lahmiha. Kalau begitu makan apa yang tersisa dari dagingnya. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik, jadi yang dilarang itu adalah menghadang, berburu, ya, kemudian membunuh, ya, menyembelih, menunjukkan, ya, atau bantu untuk nangkepin hewan-hewan buruan dalam kondisi ihram, itu yang terlarang, ya. Namun apabila memakan daging hewan buruan tersebut yang tidak ada sumbangsih untuk, ya, menangkapnya, memberikan isyarat, ya, memerintahkan untuk ditangkap dan disembelih begitu dari hewan-hewan buruan tersebut, maka ini tidak mengapa. Jadi memakan daging buruan yang hewan tersebut, ya, tidak ditangkap untuk mereka, ya, tidak ditangkap atau tidak diperintahkan oleh mereka untuk menangkapnya dalam kondisi mereka ihram, maka tidak mengapa, insyaallah taala, ya. Nah, sekarang apa sanksi hukuman bagi orang yang ihram, ya, dalam kondisi dia membunuh hewan
buruan, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadiyan balighal ka'bah aw kafaratun ta'amu masakin aw 'adlu dzalika siyama liyadhuqa wabala amrihi 'afallahu 'amma salaf wa man 'ada faulaika wa man 'ada fayantaqimullahu minhu wallahu 'azizun dzuntiqam. Baik, Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan dalam kondisi kalian berihram. Maka siapa saja membunuhnya di antara kalian secara sengaja, maka dendanya adalah mengganti semisal apa yang dia bunuh dari hewan-hewan ternak, ya, yang seimbang. Dan itu menurut persaksian atau putusan dari dua orang saksi di antara kalian. Sebagai hewan hadyu, yaitu tebusan yang digiring menuju Ka'bah, ya. Atau tebusannya adalah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Atau berpuasa yang semisal dengan itu, ya, seukuran dengan makanan yang dikeluarkan tersebut. Liyadzuqa wabala amrih, agar ia merasakan akibat buruk dari apa yang dia kerjakan. Afallahu amma salaf, ya, Allah memaafkan dari apa yang telah dia lakukan. Wa man 'ada fayantaqimullahu minhu, dan siapa saja mengulangi hal itu maka Allah akan membalasnya. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah Subhanahu wa taala maha, ya, perkasa lagi mampu untuk membalas siksa, ya, membalas dengan siksa, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang mulia ini, ya, maka orang yang membunuh hewan buruan itu diberi pilihan untuk menebus, ya, kesalahannya itu salah satu di antara tiga pilihan, ya, yang mana saja dia kerjakan maka itu bisa menebusnya, demikian, ya, baik itu dia lagi lapang ataupun lagi sulit. Tiga pilihan tersebut adalah yang pertama, ya, menyembeli hewan dari hewan ternak yang seukuran dari hewan yang dibunuhnya, lalu bersedekah, ya, dengan dagingnya itu kepada orang-orang fakir miskin yang ada di tanah haram, ya. Boleh baginya untuk menyembelih di waktu kapan saja, ya, tidak dikhususkan untuk di hari-hari menyembelih ketika itu. Apa contoh hewan-hewan yang semisal, ya, dari hewan-hewan ternak tatkala dia membunuh, ya, hewan-hewan buruan tersebut, ya, maksudnya adalah, ya, hewan yang sama dalam tampilannya, bentuknya, ya, bukan harganya, demikian. Jadi dalam tampilannya. Contoh, bila yang diburunya adalah kijang, ya,
kijang. Bila yang diburunya adalah kijang, diburu dan dibunuhnya adalah kijang, kijang tentunya kan hewan liar ya, maka dia menebusnya ya dengan kambing ya kacang. Nah itu seukuran dia, kambing kacang atau kambing Jawa ya. Nah kalau yang diburunya itu adalah unta liar, ada memang unta-unta liar, maka bila yang di apa namanya yang diburunya adalah burung unta ya, ada burung unta, maka yang disembelihnya tebusannya adalah unta, demikian ya. Begitu juga apabila yang diburunya dan disembelihnya adalah hiena ya. Jadi hiena itu ya kayak anjing itu dia atau serigala, itu sesungguhnya halal ya. Halal untuk diburu dan dimakan. Ya. Halal diburu, dimakan. Walaupun dalam bentuk tampilannya dia seperti anjing ya ataupun serigala, tapi dia sesungguhnya hewan yang boleh untuk dimakan, demikian. Maka tebusannya adalah berupa kambing kibas, demikian. Nah, ini berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dhabu'i." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hiena, ya, yaitu dhabu' itu hiena. Saya kira tahulah hiena ya. Hiena tahu ya? Yaitu dia mirip anjing atau mirip serigala, ya. Yang dia berkelompok kalau dia menyerang mangsanya, demikian ya. Jadi kata Jabir, aku bertanya kepada Rasulullah tentang hiena ini, dhabu' dalam istilah bahasa Arabnya. Faqala, kata Rasulullah, huwa saidun, ya. Itu adalah ya hewan buruan. Maksudnya hewan buruan yang boleh diburu kemudian dimakan kalau sudah dapat. Demikian. Nah, kenapa Jabir bertanya demikian? Seolah-olah beliau juga meragukan tentang kehalalannya, makanya ditanyakan, ya. Hiena itu karena tampilannya seperti anjing, ya, dan tampilannya seperti serigala, ya, demikian. Faqala huwa saidun, kata Rasulullah, maka itu adalah hewan buruan, maksudnya boleh diburu kemudian dimakan kalau dapat. Wa yuj'alu fihi kabsun, dan dijadikan ya pada pemburuan hewan hiena itu adalah kambing kibas, ya. Idza sadahu al-muhrimu, apabila diburu oleh seorang yang dalam kondisi ihram, demikian. Hadisnya riwayat Abu Daud dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam ya Irwaul Ghalil. Begitu juga ada riwayat dari Jabir radhiyallahu an, ya, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qada fi ad-dab'i bi kabshin wa fil ghazali bi anazin wa fil arnabi bi anaqin wa fil yarbu'i bi jafratin. Ya. Dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu an menetapkan ya pada pemburuan hewan hiena itu pembayarannya dengan ya kambing kibas, yaitu kambing biri-biri atau kambing kibas ya. Pada pemburuan hewan apa tadi? Kancil kijang ya. Kijang ya itu adalah ya anazin, yaitu dibayar dengan anas, yaitu kambing kacang. Dan pada pemburuan ya al-arnab, yaitu kelinci, ya, pembayarannya dengan anak atau inak, yaitu anak-anak dari kambing kacang, ya. Jadi anak-anak kambing kacang, ya, jadi dalam kondisi usia mungkin masih bulanan ya, nggak sampai dia setengah bulan, nggak sampai dia setengah tahun, apalagi 1 tahun ya. Kemudian pada pemburuan yarbu', ya, yarbu' itu adalah hewan yang dia mirip tikus, ya.
Apa namanya nih kalau yarbu? Dia kayak mirip tikus. Marmut. Ya, marmut, ya, marmut, ya. Maka ya pembayarannya dengan jafrah. Jafrah ini adalah ya hewan maiz, yaitu kambing kacang usia 4 bulan. Ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Juga ada sebahagian ulama salaf ya dari sahabat dan tabi'in yang menetapkan bahwasanya pemburuan burung unta itu dibayarkan dengan unta karena kemiripan ya. Nah, seperti itu. Baik, hadisnya tadi diriwayatkan oleh Imam Malik ya dalam Muwatta'nya, juga dari Imam Syafi'i, begitu juga dari jalurnya Imam Baihaqi. Kenapa burung unta kalau diburu ini termasuk yang liar? Burung unta tidak ada yang jina ya. Burung unta kalau diburu maka pembayarannya adalah dengan unta karena memang betul-betul mirip. Ibnu Hazm mengatakan wala syai'a asbaha ya bin na'amati minan naqati fi tulil unuqi wal hay'ati was surati. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mirip ya dengan burung unta ketimbang unta itu sendiri. Ya baik itu dalam apa lehernya, kemudian tampilan dan bentuknya, demikian ya. Nah gitu juga kalau seandainya ya yang diburu itu adalah ya keledai liar, unta liar, kemudian sapi liar, mungkin sapi liar maksudnya adalah banteng ya. Maka pembayarannya adalah dengan sapi yang jina itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Umar radhiyallahu an memberikan kebijakan dalam urusan haji, kalau berburu burung merpati maka pembayarannya ada dengan kambing. Ya, dengan kambing. Demikian yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini pilihan pertama ya. Pilihan pertama apabila membunuh hewan buruan, maka menyembelih ya dendanya adalah menyembelih menyembelih dari hewan-hewan yang jina, dari hewan-hewan ternak yang seukuran dan sama dengan hewan yang diburu tadi, demikian ya. Kemudian yang kedua, bersedekah ya kepada orang miskin ya, bersedekah ya kepada orang miskin ya, yaitu dengan cara ya yaitu dengan cara hewan-hewan yang yang dinilai tadi, maksudnya yang diburu kemudian disamakan dengan hewan-hewan dari hewan ternak tersebut, maka dia dinilai dengan nilai uang. Lalu dengan itu maka ya dinilai kembali dengan makanan, kemudian disedekahkan kepada ya orang fakir dan miskin. Untuk satu orang miskin itu 1 mud, demikian. Dan tidak boleh mengeluarkan atau membayarkannya dengan bentuk uang, tapi harus dengan makanan, demikian ya, dengan makanan. Jadi pilihan kedua adalah dengan cara seperti itu. Jadi tetap saja nilainya senilai dengan ya hewan-hewan ternak yang setakar dengan
hewan yang diburunya. Jadi kalau contohnya tadi dia memburu, ya, katakanlah hewannya adalah burung unta. Burung unta diburu, ya, diburu, ya, kemudian dimakan oleh mereka. Maka, ya, kalau mereka memilih untuk memberikan makanan, ya, maka pembayarannya adalah dengan unta yang dinilai unta tersebut dalam bentuk uang, kemudian nanti uang tadi dijadikan sebagai bahan makanan, ya, bahan makanan yang dia bahan makanan pokok. Kemudian setiap satu orang miskin itu dikasih 1 mud. 1 mud itu adalah 1/4 dari takaran zakat fitri kita. 1/4 dari takaran zakat fitri kita, demikian. Jadi kalau dia katakanlah 2,5, ya, 2,5 atau 3 kilo katakan, ya, maka dibagi 4. Nah, seperti itu. Itu satu orang miskin mendapatkan, ya, 1/4-nya. Nggak boleh bayarnya dengan duit, ya, dengan uang. Pilihan yang ketiga, ya, pilihan yang ketiga adalah berpuasa. Berpuasa sebagai ganti dari, ya, menyembelih dan memberi makan. Dengan takaran puasanya adalah untuk, ya, hewan yang dibunuhnya, seperti contohnya adalah kalau kita tadi katakan untuk kambing, ya, kambing tadi, kambing kacang kita katakan, ya, itu adalah kijang yang yang diburunya. Jadi ada kijang yang diburunya, kemudian pembayarannya adalah dengan kambing kacang. Nah, kambing kacang kita katakan harganya 1 juta rupiah, katakanlah 1 juta rupiah. Maka nilai puasanya kalau mau diganti dengan puasa, mungkin dia tidak punya duit, ya, untuk dia ganti dengan hewan, ya, nyembelih, dia nggak punya uang. Dia kalau dia mau bersedekah, ya, juga tidak punya uang. Nah, dia pengen berpuasa. Nah, bagaimana tata cara berpuasanya? Maka para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, cara berpuasanya adalah seperti ini, ya. Untuk setiap mud, ya, itu terhitung 1 hari. Jadi kalau 1 juta itu kalau dibelikan bahan makanan itu dapat berapa mud? Nah, gitu kira-kira. Dibelikan makanan, dia dapat berapa mud? Katakanlah 1 juta dibelikan beras, dapat berapa mud dia? Ya, dapat berapa mud? Katakanlah dapat berapa kilo dulu? Dapat berapa kilo kalau dia 1 juta? 10 kilo, katakanlah 125, 10 kilo. Berarti kalau dia 1 juta dapat berapa kilo? 8. Hah? 80 kilo. Berapa? Ya, 80 kilo, kurang lebih, ya. 80 kilo, baik. Dia dapat 80 kilo. Maka tadi dikonversikan bahwasanya untuk 1 mud itu adalah 1/4 dari bahan makanan pokok kita adalah seukuran zakat fitri. Zakat fitri katakanlah 3 kilo. Atau lebih mudah berapa? 2,7. Payah kali, ya, 3 kilo aja, ya. 1/4-nya berapa itu? 1, berapa? Atau 9 berapa? 0,75. Berarti 0,75 kilo. 80 kilo dibagi 0,75 kilo. Berapa?
80 kilo dibagi 0,75. Iya, gitu kan? Berapa? 106. Maka dia berpuasa 106 hari. Itu menurut jumhur ulama. Ayo, nah itulah dia. Luar biasa ini, apa namanya? Denda yang diberlakukan ketika dalam kondisi ihram berburu, ya. Nah, gitu cara memahaminya. Jadi nilainya sama semua. Jadi jangan sembarangan berburu gitu ya. Kalau dia mau bayar pakai hewan, ya, menyembelih hewan, karena dia itu memburu atau memburu, lalu membunuh hewan tersebut, ya, dalam kondisi ihram, maka dinilai dengan yang setara dari hewan-hewan ternak, demikian. Nah, begitu ya. Kalau kijang maka kambing kacang, apalagi kalau hiena maka kambing biri-biri. Kalau dia kelinci maka dia adalah ya anak dari kambing kacang seusia di atas 4 apa namanya 4 bulan, ya mungkin sekitar 6 bulan ya. Kalau tadi satu lagi marmut yang diburunya ya dimakan diburu gitu ya, nah maka dia akan bayar ya dengan hewan, yaitu kambing kacang dengan seukuran usianya 4 bulan. Nah seperti itu. Semakin besar, seperti contohnya kalau yang diburunya adalah apa tadi, keledai liar, demikian pula contohnya adalah ya banteng, maka di sini sapi yang dibayarkannya. Nah seperti itu. Kalau mau milih hewan, kalau mau milih untuk bersedekah, maka senilai dengan hewan-hewan itu. Nah gitu dia. Kalau mau pilih puasa, nah konversinya tadi begitu. Kambing aja dia berapa? 106 hari. Karena hitungannya 1 hari 1 mud. 1 hari 1 mud. 1 mud itu 1 hari. Ya demikian. Jadi nilai dari hewan yang diburunya, kemudian dicarikan yang sebanding dengan apa? Dengan hewan dari hewan ternak, lalu dinilai. Nah gitu dia. Dinilai, dapatlah dia katakan nilai tertentu, kemudian dikonversikan dengan apa? Bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok itu nanti diambil dia nilai apanya? 1 mudnya. Nah begitu. Nah dari situlah nanti dia ketahuan ya berapa harinya. Bisa dipahami kira-kira. Jadi mending gak usah memburu lah ya. Gak usah usil kali lah gitu ya. Gak usah usil. Jadi kalau mau memburu ya nanti setelah itu ya. Jangan memburu akhwat ya. Baik ya. Jadi ini hewan buruan ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Saya kira dikit lagi nih ya, dikit lagi, enggak apa-apa. Kita selesaikan karena dikit lagi nih. Baik, gimana kalau seandainya dalam pemburuan tersebut itu ternyata tidak 1 orang, bersekongkol beberapa orang. Nah gimana ini? Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, maka yang jadi standar adalah apa hewan yang diburunya. Ya. Jadi kalaulah begitu, maka mereka membayar dengan apa? Patungan. Nah, begitu dia. Jadi bukan berarti ketika yang memburunya itu banyak orang, lantas masing-masing dikenakan 1. Tidak begitu. Tapi yang dinilai adalah apa yang diburu, objeknya. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 95, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fajazaa'um mitslu ma qatala minan na'am. Balasannya adalah semisal dari apa yang dibunuh, ya. Itu dari hewan-hewan ternaknya, demikian. Nah, seperti itu. Jadi yang semisalnya, jadi yang jadi ukuran adalah
apa yang diburunya, demikian ya. Ada riwayat dari Ammar ibnu Abi Ammar ya, bahwasanya bekas-bekas budak Abdullah ibnu Zubair mereka bersekongkol untuk membunuh hewan dhabu', yaitu hewan hyena, dalam kondisi mereka ihram, wa hum muhrimuna, mereka berihram. Fasalu ibnu Umar, lalu mereka bertanya kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka beliau mengatakan idbahu kabshan, maka beliau mengatakan sembelihlah oleh kalian ya, itu satu kambing kibas. Faqalu an kulli insanin minna, maka mereka bertanya, apakah itu dari masing-masing orang di antara kami? Maksudnya masing-masing orang itu nebusnya seperti itu. Faqala, maka beliau mengatakan bal kabsun wahidun an jami'ikum. Tidak ya, hanya saja satu kambing kibas dari kalian semua, demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Daruqutni dari Ibnu Hazm dengan sanad yang hasan, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, begitu juga ya di dalam memberikan makan. Kalau memberikan makan juga demikian. Ya, jadi ditanggung bareng-bareng ya. Ditanggung bareng-bareng, demikian ya. Tapi berbeda halnya kalau mereka pilih puasa ya. Kalau mereka pilih puasa, maka masing-masing mereka ya mempuasai seluruhnya ya, demikian. Karena puasa itu ya tidak bisa ya keroyokan, berbeda dengan harta, begitu menurut pendapat ini. Tapi wallahu ta'ala alam, kalau kita katakan tadi kalau yang diburunya adalah apa, dhabu', kemudian hewan hyena, kemudian tadi yang dibayar adalah kambing ya, tadi nilainya ada sekitar 1 juta kita katakan, dan itu dibayar dengan puasa 106 hari, kan bisa keroyokan juga kan. Ya bukan maksudnya satu puasa itu keroyokan banyak orang, tidak, tapi dari puasa yang banyak tadi itu dibagi bisa ya. Wallahu ta'ala alam ya. Dalam hal ini sepertinya ada perbedaan pendapat ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, kasus berikutnya bagaimana apabila ternyata sudah memburu hewan buruan di satu waktu dan belum dibayar, sudah memburu lagi, dendanya belum dibayar, sudah memburu lagi, demikian ya. Maka kita katakan untuk setiap hewan yang diburunya, maka di situ ada balasan atau ada denda ya, tebusan yang tersendiri, demikian ya. Wallahu ta'ala alam. Nah, bagaimana apabila terjadi ya pemburuan hewan itu lalu membunuh hewan dalam kondisi lupa, kalau dalam kondisi ihram? Bisa pula ya, padahal sedang pakai pakaian ihram nih. Ya, lupa. Mungkin apa ya? Tabiat berburunya itu mungkin ya terpicu begitu lihat hewan-hewan yang luar biasa ini ya. Begitu lihat nyebrang begitu hewan itu, langsung ya, tanpa dia peduli dengan kondisinya atau dia tanpa mengingat kondisinya ihram, lantas dia pun memburunya. Nah, ini lupa, dalam kondisi lupa, sangat mungkin ya. Dalam kondisi kita sudah bahas kemarin, dalam kondisi ihram saja ada yang lupa hubungan badan itu. Nah itu ya kasusnya luar biasa. Gimana bisa lupa sementara kondisi pakai pakaian ihram? Nah itulah namanya orang kondisinya seperti itu. Apalagi yang seperti ini ya. Jadi potensi lupa itu sangat besar ya. Katakanlah kondisi seperti itu, lupa. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, jumhur ulama yaitu dari kalangan ulama berikut ini, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Malik, Imam Syafi'i ya berpendapat bahwasanya ya baik itu sengaja maupun lupa
maka wajib dikenakan denda tebusan, demikian ya. Nah, seperti itu. Berbeda dengan Ibnu Hazm ya, yang beliau berpendapat bahwasanya orang yang lupa dalam kondisi ihramnya dan tidak sengaja, maka tidak ada tebusan dan tidak ada dosa, karena Allah mengatakan wa man qatalahu minkum muta'ammida, siapa saja yang membunuhnya di antara kalian dalam kondisi ya sengaja, dalam surah Al-Maidah ayat 95 itu ya, maka baru ada dendanya. Nah, kalau dia tidak sengaja maka tidak ada dendanya, demikian. Nah, ini pendapat yang kuat, wallahu taala alam ya. Begitu juga Allah mengatakan ya, secara umum dalam surah Al-Ahzab ayat 5 Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum ya, tidak dosa bagi kalian di dalam apa yang kalian keliru di dalamnya, akan tetapi ya ada dosa apa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Nah, ini tidak sengaja, demikian. Wallahu taala alam. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat ya kita katakan tadi Ibnu Hazm, ternyata pendapat ini disandarkan kepada Abdullah ibnu Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin Jubair, ya, Sa'id bin Musayyib, Taus, Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, Atha bin Abi Rabah, kemudian Mujahid, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini pendapat yang kuat, wallahu taala alam. Baik. Nah, saya kira kita cukupkan untuk pembahasan tentang ya larangan-larangan ihram sudah berlalu ya insyaallah taala. Tapi kita katakan mungkin penyempurnaan dari pembahasan hewan buruan ini akan kita sempurnakan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang ya. Masih ada sedikit ya berkenaan dengan hewan-hewan buruan dalam kondisi ihram ini insyaallah taala. Namun ini pembahasan terakhir, poin terakhir ya. Baik, kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Baik, nggak ada, kita cukupkan. Baik ya. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Ya, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.